Perkenalkan, kami dari Angkatan 24 Kelompok 2. Berikut merupakan hasil wawancara bersama 3 narasumber yang berbeda. Apa sih makna dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah sebuah ideologi di mana setiap warga negara Indonesia itu harus menghormati, menyayangi, dan menjaga semua entitas yang membentuk NKRI. Perbedaan sukunya, perbedaan agamanya, perbedaan budayanya harus bisa dijembatani dan dimahami untuk sama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia berhasil merintis jalan dalam menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Wawasan kebangsaan, kalau kita lihat dari etimologisnya, memang kata wawasan itu adalah intelektualitas, ya, yang berhubungan dengan bukan hanya pengetahuan tetapi pemahaman. Artinya ketika kita hubungan dengan kebangsaan, di sana adalah intelektualitas yang dibangun berdasarkan filosofis pemahaman bagaimana kita memiliki sebuah konsep kebangsaan yang dibangun di atas persatuan, ya, dan persatuan itu akan menjadi dasar, menjadi pilar bagaimana memandang kebangsaannya sendiri, lingkungannya sendiri berdasarkan kebangsaan itu sendiri, persatuan itu sendiri. Nah, ketika itu sudah terbangun, maka akan tercipta sebuah pemahaman yang baik bagaimana pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun banyak orang yang mendefinisikan langsung pada cara pandangnya orang itu sendiri, tapi saya sendiri lebih senang dengan intelektualitas yang dibangun berdasarkan filosofis kebangsaan. Seberapa penting ya wawasan kebangsaan yang harus kita pahami sebagai warga negara? Pemahaman tentang kebangsaan sangat penting bagi semua warga Indonesia. Karena dengan memahami nilai sebenarnya dari wawasan kebangsaan itu sendiri, kita bisa memastikan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu bersatu padu, baik dalam pembangunan, pertahanan, kebersamaan, dan mencegah terjadinya perpecahan yang mana bangsa kita ini sangat berpotensi besar untuk bersatu, tapi juga berpotensi besar untuk pecah karena keanekaragaman budaya, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Apa arti penting wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, darat, laut, dan udara, termasuk kekayaan yang ada di bawah daratan, di bawah laut, dan juga di udara, yang tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup bidang kesatuan kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan HAM. Ya, kalau ditanya seberapa penting, berarti sangat penting karena bangsa kita itu lahir dari persatuan. Karena tanpa adanya persatuan, kita tidak akan menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat membina persatuan itu, memperkokoh persatuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis setiap orang perlu dan sangat urgent sekali memiliki wawasan kebangsaan ini. Karena ketika seseorang memahami wawasan kebangsaannya ini, maka tidak ada keinginan, tidak ada motif apapun untuk mencerai-beraikan, untuk memisahkan bangsa ini yang sudah menjadi bangsa yang bersatu. Karena ketika ada orang yang tidak memiliki pemahaman ini, nah yang terjadi bisa kita lihat dalam beberapa kejadian di Indonesia, ada gerakan separatis, ya,
kemudian ada yang memperolok bangsanya sendiri, ada yang tidak percaya terhadap pemerintahannya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Isu global apa ya yang sangat berpengaruh di Indonesia? Isu yang sedang dan sangat mempengaruhi terhadap kepersatuan NKRI itu adalah saat ini adalah masalah chauvinisme, yakni merasakan keunggulan satu kelompok suku terhadap suku yang lain. Kemudian yang kedua adalah masalah pemisahan antara agama dengan nilai-nilai yang membentuk negara Indonesia itu sendiri. Banyak pihak yang menganggap bahwa agama itu harus dipisahkan, agama itu tidak sejalan dengan Pancasila, dan ini menimbulkan perpecahan sektoral, bukan hanya antar tetangga dengan tetangga, tapi juga sudah pada lingkup negara, dan ini yang harus dicegah. Kemudian masalah perpecahan antar suku, merasakan bahwa satu suku lebih unggul dari lain, di mana suku Jawa merasa lebih unggul daripada suku Batak, suku Jawa lebih unggul daripada suku Sunda, dan begitu pun suku Sunda merasa lebih unggul dari suku Banten dan sebagainya. Isu yang berkembang saat ini adalah deglobalisasi. Deglobalisasi bukanlah fenomena baru. Deglobalisasi adalah antitesis globalisasi. Konteks deglobalisasi adalah unsustainability dan fragility dari globalisasi itu sendiri, yang di beberapa sisi menimbulkan lubang kemiskinan, ketimpangan, dan stagnasi ekonomi. Sebetulnya konsep mana yang sesuai untuk bangsa kita dan tidak. Makanya memang isu-isu global ini yang paling kuatnya adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi tadi mungkin perlu didefinisikan ulang untuk bangsa kita, biar nanti rasa persatuannya tetap kokoh, tidak dibangun berdasarkan liberalisme. Karena yang saya kaji, hampir semua konsep tentang hak asasi manusia dan demokrasi itu betul-betul kita mengadopsi dari Barat, tanpa ada sedikit pun yang memang bergesekan dengan jati diri bangsa kita. Meskipun diklaim akhirnya, wah kita klaim saja sebagai nilai-nilai Pancasila, tapi kan itu asal mendefinisikan. Karena Pancasila tidak dibangun berdasarkan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama, seperti itu. Kira-kira bagaimana cara menangani isu tersebut? Untuk menghindari isu tentang chauvinisme, itu adalah dimulai dengan kita mengajarkan pada anak-anak kita bahwa antara satu suku dengan suku yang lain tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain. Dan kita harus menanamkan dari usia dini bahwa setiap suku itu punya unggulannya masing-masing, dan bagaimana anak kita dan diri kita bisa mengambil unggulan dari setiap suku tersebut dan jadikan nilai-nilai tersebut untuk memperkaya diri kita sendiri, memperkaya diri kita sebagai warga negara Indonesia. Dan mengenai isu agama, yang paling mendasar adalah kita juga harus bisa mengajarkan baik pada keluarga kita, terutama pada masyarakat secara umumnya, bahwa tidak ada perbedaan antara ajaran agama dengan ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan karena tidak ada perbedaan tersebut, kita harus bisa, terlepas dari apapun keimanan kita dan agama kita, kita harus bisa memahami dan memberikan ruang pada orang-orang lain, pada orang-orang yang beragama lain di Indonesia. Karena Indonesia itu tidak dimiliki oleh satu agama tertentu. Tidak ada mayoritas dan tidak ada yang minoritas. Semua bersatu padu sebagai warga negara Republik Indonesia. Globalisasi dengan sejumlah ketidakpastian global berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 ini. Apa yang dilakukan pemerintah? Salah satunya adalah pemerintah menyiapkan langkah preventif dengan memberikan insentif pajak. Diharapkan dengan pemberian insentif pajak ini
dunia ekonomi, dunia industri dapat bertahan di suasana pandemi COVID-19 ini. Tadi sebetulnya ketika kita ada dalam kajian wawasan kebangsaan, maka sudah tepat sebetulnya ya. Wawasan kebangsaan yang kita bangun itu adalah persatuan. Maka konsep-konsep yang merujuk pada liberalisme itu yang mentuhankan individualisme itu, kita tidak bisa serta-merta langsung mengadop seperti itu. Kita harus kaji dulu, kita harus internalisasikan dulu, ya, apakah itu sesuai dengan jati diri bangsa kita, dengan Pancasila yang memang menjadi perekat bangsa ini. Nah, kalau tidak ya jangan. Kita harus membuat sebuah konsep baru bagaimana hak asasi manusia itu bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Karena kita pun punya sejarah. Tahun 1950 dengan UUD-nya kita mempunyai aturan-aturan yang sangat kental dengan hak asasi manusia gitu. Jadi kita itu bukan bangsa yang tertinggal, kita bangsa yang sangat bagus karena kita punya sejarah-sejarah pelaksanaan hak asasi manusia yang sudah dikonstitusikan gitu. Hanya sekarang pada tataran pemahamannya. Makanya ketika tadi berhubungannya dengan wawasan kebangsaan, intelektualitasnya dibangun berdasarkan wawasan persatuan itu, wawasan kebangsaan yang berdiri di atas persatuan tersebut. Maka ketika itu sudah terjadi, menurut saya akan sangat logis ketika isu-isu globalisme atau globalisasi itu seperti demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan merobohkan seni-seni kebangsaan itu sendiri. Saya tekankan jadi ketika kita berurusan dengan bagaimana cara melakukan mengcover dampak-dampak dari globalisasi itu atau isu-isu global itu, ya kita kembalikan pada jati diri bangsa sebagai pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Karena dengan adanya wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh filosofis tadi ya, filosofisnya kita kembalikan kepada jati diri bangsa yang pada intinya adalah persatuan gitu. Jati diri bangsanya Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai persatuan. Maka ketika itu sudah muncul, sudah hadir dalam diri pribadi ataupun kelompok ataupun masyarakat, bangsa dan negara, wah bangsa kita sudah bisa mengcover itu yang namanya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh pengaruh dari isu-isu global. Begitu. Dalam profesi apapun, sebagai warga negara haruslah kita memiliki rasa bela negara. Bela negara bukan kewajiban, bahkan paksaan, melainkan bentuk kehormatan terhadap tanah kelahiran kita. Cintailah negara kita Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tanamkanlah rasa cinta Indonesia ini kepada anak-anak kita, karena kelak merekalah calon penerus bangsa. Sekian, terima kasih.